Halo teman-teman, selamat datang kembali di Vibe Positif aja. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang lebih dalam dari biasanya, sesuatu yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan saham, grafik naik turun, atau cara cepat kaya. Tapi ini tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental, tentang hidup, tentang kebaikan, dan pada akhirnya tentang siapa diri kita sebenarnya. Di tengah dunia yang serba bising ini, kita akan membicarakan pesan dari Warren Buffett, seorang legenda, salah satu manusia paling kaya dan paling dihormati di dunia. Tapi kita tidak akan membahas portofolio investasinya. Kita akan membahas 5 nasihat terakhirnya yang sangat sederhana, tapi juga sangat kuat dan transformatif. 5 pesan yang jika kita resapi bisa membuat hidup kita terasa lebih ringan, lebih damai, dan tentu saja jauh lebih bermakna. Mari kita buka pikiran dan hati kita. Dan kita bahas satu persatu. Pesan pertama dari Warren Buffett adalah, pada akhirnya, ukuran kesuksesan yang paling penting adalah berapa banyak orang yang mencintaimu dan siapa saja yang kamu cintai. Buffett pernah bilang, sukses yang sejati itu diukur dengan cinta, bukan dengan uang. Ini mungkin terdengar klise, tapi coba kita renungkan lebih dalam. Kita hidup di era di mana angka mendominasi segalanya. Jumlah followers, jumlah likes, jumlah saldo di rekening. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa memiliki lebih banyak berarti menjadi lebih baik. Tapi Buffett mengingatkan kita, kekayaan yang sebenarnya itu bukanlah rumah yang lebih besar, bukan mobil yang lebih mewah, atau liburan ke tempat-tempat eksotis yang kita pamerkan di media sosial. Kekayaan sejati adalah hubungan yang hangat, teman yang tulus yang bisa kamu telepon jam 3 pagi, dan keluarga yang tetap ada di sampingmu saat kamu merasa gagal dan jatuh. Karena coba bayangkan, ketika perjalanan hidup ini selesai, saat kita berada di penghujung usia, semua angka nol di rekening bank tidak akan bisa memeluk kita. Tidak ada satupun materi yang bisa memberikan kehangatan atau menghapus air mata kita. Yang bisa melakukan itu semua adalah orang-orang yang kita perlakukan dengan baik. Orang-orang yang kita beri waktu dan perhatian tulus selama kita hidup. Jadi, mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri sendiri setiap hari, bukan lagi berapa banyak uang yang aku hasilkan hari ini, tapi siapa yang sudah aku buat tersenyum hari ini. Hubungan mana yang sudah aku rawat dengan tulus. Itulah investasi dengan return tertinggi. Pesan kedua, dan ini sangat krusial di zaman sekarang, adalah jangan pernah mengorbankan integritasmu demi uang. Ada satu kutipan terkenalnya yang sangat menampar. Dibutuhkan 20 tahun untuk membangun reputasi, dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Integritas itu seperti kaca yang sangat mahal dan langka. Sekali retak, kamu mungkin bisa mencoba memperbaikinya dengan lem super. Tapi bekas retakannya akan selalu ada di sana. Selamanya di dunia yang serba cepat ini. Godaan untuk mengambil jalan pintas, untuk kiseji-kici, membengkokkan aturan demi keuntungan sesaat itu sangat besar. Kita melihatnya di mana-mana. Tapi Buffett mengajarkan bahwa uang itu bisa dicari lagi. Kesempatan kerja bisa datang dan pergi. Tapi integritas, kejujuran, dan nama baik itu adalah satu satania. Hal yang membuat kamu dipercaya oleh orang lain. Dan kepercayaan, teman-teman, adalah aset yang jauh lebih mahal dari Bitcoin di harga tertingginya. Lebih berharga dari emas atau saham perusahaan teknologi manapun. Kepercayaan adalah mata uang tertinggi dalam hubungan antar manusia, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Tanpa kepercayaan, kamu tidak punya apa-apa. Jadi, setiap kali kamu dihadapkan pada pilihan antara keuntungan cepat dan menjaga integritasmu, ingatlah nasihat ini. Pilihlah apa yang membuatmu bisa tidur nyenyak di malam hari. Selanjutnya, pesan ketiga, yang mungkin paling menyentuh dan paling relevan bagi banyak dari kita yang seringkali terlalu keras pada diri sendiri. Buffett berkata, belajarlah untuk memaafkan dirimu sendiri. Dia melanjutkan, kamu pasti akan membuat kesalahan. Maafkan dirimu, dan teruslah melangkah maju. Ini pesan yang luar biasa humanis. Kita semua, tanpa terkecuali, pernah melakukan kesalahan. Kita pernah gagal dalam proyek, pernah salah memilih pasangan, pernah mengambil keputusan bodoh yang kita sesali, bertahan. Kemudian, kita pernah menyakiti orang lain tanpa sengaja, atau bahkan sengaja. Rasa bersalah dan penyesalan itu bisa menjadi beban yang sangat berat. Seperti ransel penuh batu yang kita bawa kemana-mana. Tapi jangan biarkan masa lalumu
Mengginia Kinjek masa depanmu. Jangan biarkan kesalahan kemarin menyabotase kebahagiaanmu hari ini. Orang yang terus-menerus menghukum dirinya sendiri, yang tidak bisa lepas dari penyesalan, pada dasarnya sedang membangun penjara untuk dirinya sendiri. Mereka tidak akan pernah bisa tumbuh, tidak akan pernah bisa benar-benar bebas. Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan atau menganggap remeh kesalahan. Ini adalah proses penerimaan. Menerima bahwa kamu tidak sempurna, menerima kekuranganmu, dan berjanji pada diri sendiri untuk menjadi versi yang lebih baik, lebih bijaksana besok. Jadi, lepaskan batu itu. Maafkan dirimu. Kamu layak mendapatkan kesempatan kedua dari dirimu sendiri. Pesan keempat terdengar sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pilihlah untuk menjadi orang baik. Itu selalu lebih murah. Dalam sebuah wawancara, Buffett menekankan bahwa kebaikan itu seperti karma. Ia selalu kembali pada kita, entah itu cepat ataupun lambat. Kebaikan bukanlah tanda kelemahan, seperti yang sering digambarkan dalam film-film. Sebaliknya, kebaikan adalah sebuah strategi hidup yang cerdas. Coba pikirkan orang baik, orang yang tulus membantu tanpa pamrih, cenderung punya pintu rezeki yang lebih banyak. Mereka punya jaringan pertemanan yang lebih luas dan solid, dan yang terpenting, mereka punya hati yang jauh lebih tenang dan damai. Terkadang, kita takut untuk berbuat baik, kita takut dibilang naif, takut dimanfaatkan, atau takut dianggap bodoh di dunia yang kompetitif ini. Tapi, ingatlah, satu hal yang juga dikatakan Buffett, menjadi baik tidak pernah membuat siapapun menjadi miskin. Justru sebaliknya, kebaikan adalah magnet untuk hal-hal baik lainnya. Satu senyuman tulus, satu bantuan kecil, satu kata-kata penyemangat, itu semua adalah investasi yang tidak akan pernah merugi di dunia yang seringkali terasa dingin dan egois. Memilih menjadi orang baik adalah sebuah tindakan revolusioner yang paling kuat. Dan pesan terakhir, yang kelima, adalah sebuah pengingat untuk kita semua yang hidup di bawah tekanan media sosial. Jangan hidup untuk mengesankan orang lain. Gaya hidup Warren Buffett sendiri adalah bukti nyata dari filosofi ini. Meskipun hartanya triliunan, ia masih tinggal di rumah sederhana yang ia beli puluhan tahun lalu. Sarapannya McDonald's. Dan gaya hidupnya sangat jauh dari kemewahan. Dia pernah berkata, jika kamu membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan, kamu akan segera menjual barang-barang yang kamu butuhkan. Pesan ini menohok langsung ke jantung budaya flexing atau pamer. Dalam hidup, kamu tidak harus kaya raya untuk dihargai. Kamu tidak perlu mobil terbaru atau tas bermerek untuk merasa berharga. Kamu hanya perlu menjadi orang yang jujur, punya tujuan hidup yang jelas, dan hidup selaras dengan nilai-nilaimu sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi eksternal atau jumlah likes yang kamu dapatkan. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari rasa damai, karena kamu hidup autentik sebagai dirimu sendiri. Jadi, berhentilah membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab ke-20 orang lain di Instagram. Hiduplah untuk dirimu, bukan untuk kolom komentar orang lain. Jadi teman-teman, dari 5 pesan Warren Buffett ini, kita belajar sebuah kebenaran yang abadi. Uang itu penting, kita tidak bisa memungkirinya. Tapi cinta dan hubungan tulus jauh lebih penting. Reputasi dan nama baik itu sangat berharga. Jangan pernah menukarnya dengan apapun. Memaafkan diri sendiri adalah sebuah proses esensial untuk pertumbuhan. Kebaikan adalah investasi terbaik dengan keuntungan tak terbatas. Dan pada akhirnya, hidup ini bukanlah sebuah lomba pamer, tapi sebuah perjalanan panjang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mulai hari ini, mari kita coba untuk hidup sedikit lebih ringan. Lakukan hal yang baik, pikirkan hal yang baik, dan rasakan hal yang baik. Karena pada akhirnya, saat kita menoleh ke belakang, yang akan kita ingat bukanlah angka-angka di laporan keuangan, tapi momen-momen kecil yang penuh cinta dan orang-orang yang membuat perjalanan hidup ini layak untuk dijalani. Terima kasih sudah menonton di Vibe Positif aja. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang mungkin sedang butuh energi positif hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sebarkan Vibe Positif.